Indonesia, negara hukum. Assalamualaikum, dikumur, dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Sahabat Hengki Abdullah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, mudah-mudahan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusannya dan banyak rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada, inilah salah satu warga Madura ya. Kalau di kita mungkin Jawara di Jawa Barat, tapi sesosok ini adalah tutur katanya alim dan halus, memberikan pesan perdamaian ya. Mari kita sama-sama simak videonya, sahabat Hengki Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kaulah gelibun orang teraparing oning datan tretan setuju bahwa tujuan keten kaulah akbai video kak dito hanya ingin mengedukasi masyarakat agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau simpang siur di hati masyarakat. Betul. Menurut informasi sebutan kaulah terima, Sahabat Hengki Abdullah, mudah-mudahan ada sahabat dari Madura yang bisa nanti di komenan ya, singkat dan padat ini artinya apa gitu, karena sebagian daripada masyarakat kita luas di Indonesia bahkan di luar negeri yang sering melihat konten saya ya, melihat di FB Hengki Abdullah ini, agar supaya bisa mengerti, mudah-mudahan ada yang menerjemahkan insya Allah ya, sahabat Hengki Abdullah yang dari Madura. Saya sangat kagum, ini sedikit-sedikit saya paham karena saya juga ibu angkat saya adalah dari Madura, dari Bangkalan. Jadi sedikit-sedikit saya paham ini pesan perdamaian. Dan mudah-mudahan ada sahabat Hengki Abdul yang bisa menerjemahkan agar masyarakat luas, yaitu di Indonesia atau negara tetangga, bisa paham apa yang diartikan dari tertan Madura ini. Matatan bahwa almarhum Kamat Tanjar Kak Dinto bukan orang sembarangan. Beliau Kak Dinto orang mapan, bengal. Terus beliau Kak Dinto seorang pendekar tertan. Terus sebagai cukan. Jadi almarhum Mat Tanjar ini bukan orang sembarangan, orang mapan, orang adalah, dan juga beliau ini adalah pendekar di Tanjung itu ya, di Madura. Kapan Hasan sareng Kak Urdi Kak Dinto bukan orang sembarangan cukan. Sama juga bukan sembarangan. Beliau orang mapan tretan pada orang bengal. Terus beliau Kak Dinto pada seorang pendekar. Artinya kedua belah pihak Kak Dinto tretan pada pendekar. Benih orang biasa lawan pendekar bukan. Kak Dinto pendekar melawan pendekar. Ki walaupun almarhum Kamat Tanjar Kak Dinto lebih terkenal dari Kak Hasan. Saga Dinto ternyata ki pun pendekar tapanggi sareng pendekar ternyata ki pun biasa ternyata. Jadi almarhum Mat Tanjar ini ya, pendekar yang sangat dikagumi dan terkenal di masyarakat Bangkalan itu. Menurut daripada tertan ini ya, kurang lebihnya seperti itu sahabat Hengki Abdullah. Kun kering atau nasib. Karena nasib manusia Kak Dinto cuma dua ternyata. Jojo, apes. Kimun pun jojo selamat ternyata. Kimun pun apes tak selamat Kak Dinto. Jadi yang perlu digarisbawahi dan masyarakat, jangan ada kata-kata mak bisa jadi kebal, Kamat Tanjar mak bisa tembus sempong jasa Kak Dinto. Cinten gue lagi buruk adisa orang Kak Dinto tertan nasi berdua jojo benafes lebih pun apes tertan kisobong. Jadi walaupun pendekar, walaupun guru silat, walaupun apa, kalau sudah apes ya, karena memang takdir mungkin daripada Allah Subhanahu wa taala ya, khairihi wa syarihi, baik dan takdirnya buruk minallahi taala, itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apes ya, karena takdirnya sudah wafat di tangannya Hasannya, mungkin seperti itu ya sahabat Hengki Abdullah. Kita jangan mengukir hal-hal yang tidak positif di antara keduanya tertan. Karena betul kalau ben sampian cukeran keduan
saling menghargai di antara Betul. keduanya. Jangan ada Jadi sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada, kita jangan saling menghina atau mencaci maki di antara kedua itu ya. Kita semua punya aib. Kita semua punya aib. Kalau Allah membuka aib kita, Masya Allah ya. Jadi pada intinya kita Hengki Abdullah semuanya sahabat mendoakan di antara kedua belah pihak ini. Kita mendoakan almarhum yang sudah wafat, yang sudah meninggal, Allah lapangkan kuburannya, Allah ampuni segala dosanya, khilafahnya, diterima amal ibadahnya, dan juga kita doakan juga keluarganya diberi ketabahan dan kesabaran. Juga sama kita doakan kepada Hasan dan Wardi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu luas-luas untuk pintu taubat, karena innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat senang, amat sangat senang bagi mereka yang mensucikan diri, bagi mereka yang bertobat. Masya Allah. Bahkan ada suatu Alkisah yang panjang hadisnya ya, sahih, yaitu 99 zaman Bani Israel yang membunuh 99 orang. Ketika dia bertanya kepada rahib atau bertanya kepada mungkin pembesar, bagaimana saya mau taubat? Namun singkat cerita saja, kemudian dia malah, wah kamu sudah membunuh 99 nyawa, kamu pasti masuk neraka. Kemudian apa yang terjadi? Yang orang yang mau tobat tadi membunuh lagi jadi 100 genap ya. Kemudian dia di perjalanan ingin mentobat, maka dia wafat. Dan setelah itu hadisnya boleh dicek ya sahabat Hengki Abdul dimanapun berada. Di zamannya Bani Israel, kemudian para malaikat turun ya. Ada malaikat yang mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Ini masuk neraka ya. Setelah diukur ternyata dia masuk surganya Allah karena dekat dengan pintu taubatnya. Masya Allah sahabatku. kata-kata yang tidak baik terhadap keduanya saat itu. Beti pesan-pesan kaula yang menang janganlah merasa bangga karena belum tentu janji seterusnya. Tursikala jangan merasa hina karena belum tentu apa seterusnya. Jadi harapan pesan kaula tertahan di antara kedua belah pihak. Mungkin bisa ayat cum kalaban tersna. Ngiring mereka. Untuk pesai, pesepa, petepak ban pesalpa. Semoga masalah di antara keduanya cepat ketemu titik terangnya dengan segala kerendahan hati. Ketan kaulanya oleh sepora datang saja. Amin. Manabi pada pemator sejengkal. Pertapan tesiatoraki. Ketan kaulanya oleh sepora. Karena betul kaula juga nan manusia biasa. Tak lupa dari salah berdosa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sentong darah dari Madura. Salam. Damailah Damai. Maduraku. Damai. Damailah Maduraku. Damai Maduraku. Damailah Maduraku. Masya Allah. Masya Allah ya. Komenannya juga positif semua ya. Mat Ganjar, Mat Terdam, kode bawa Mat Ganjar. Aduh, ini mah. Subhanallah, inilah yang harus dicontoh tuh. Nah, ini pencerahan buat kita semua yang bisa menenteramkan, menyejukkan warga Madura. Masya Allah. Oh, luar biasa. Masya Allah, nasihat saudaraku, masyarakat Madura, kami menghargai semua apa yang ada. Subhanallah. Madura, kami menghargai semua apa yang ada di sana. Mohon keahliannya untuk membela agama Allah. Yang paling utama etika dan akhlak, tidak boleh menyepelekan orang lain, insyaallah. Masya Allah. Terima kasih Tretan, edukasinya menenteramkan, menyejukkan, dan baik sebagai pencerahan dan nasihat. Masya Allah. Semoga Hasan dan adiknya selalu di bawah lindungan Allah. Amin. Doakan kedua belah pihak ya. Sungguh menyentuh tutur katanya, kata halus, ben tertata, tertata halus, Masya Allah. Malaysia, asli Jawa Timur, tinggal di Malaysia. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara, sebab Rasulullah pula yang bermaksud, bukannya kuat karena dapat mengalahkan orang dengan cepat banget. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan khilaf almarhum Mat Ganjar, Mat Terdam, Nazri Hafiz, dan menerima segala amal kebaikan mereka. Semoga keluarga ditinggalkan dapat segera ikhlas, sabar, dan kuat menghadapi ujian ini, dan Allah menggantinya dengan limpahan kebaikan. Amin. Semoga Allah mengampuni khilafan Hasan Basri dan adiknya. Insya Allah. Amin.
memberikan kekuatan dan kesabaran untuk keluarganya. Damailah Madura, damailah, semua ingin berdamai ya, ingin minta damai, damailah. Waalaikumsalam, semoga ada hikmahnya dari apa yang disampaikan beliau ini. Ciri manusia yang bijak dalam menyimpulkan kejadian Carok antara almarhum Tanjar CS dan Hasan. Semoga dapat dipetik hikmah, sukses dan sehat selalu, Cak. Ini ya luar biasa, Masya Allah. Saya tidak paham bahasa Madura, tapi kurang lebihnya saya paham. Saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan. Menyejukkan memang, luar biasa beliau ini ya, Masya Allah. Intinya kemampuan, jangan dibuat kesombongan, sopan santun, adab itu lah, Masya Allah. Bahasa halus Maduranya bagus sekali, tata katanya, bahasanya terdengar halus, ringan, Masya Allah. Maaf dengan kejadian ini, saya sebagai keturunan Madura yang ada di Banyuwangi tidak bisa komentar apa-apa kecuali berharap semoga Allah memberikan kedamaian. Wah, itu doa bagus, luar biasa. Luar biasa. Belajarlah di muka bumi dengan rendah hati. Janganlah sombong dengan gelar. Jangan sampai cuma karena gelar kita menjadi jumawa. Kurang lebihnya kita dihimbau agar tidak menzolimi pihak manapun. Tidak berkata-kata buruk ya dalam antara kedua ini. Almarhumat Tanjar dan Bang Hasan juga sesungguhnya yang Sar kalah tuh. Tuh liatin tuh. Awan hendaknya melindungi bukan malah membuat gaduh. Karena kasihan keluarga kedua belah pihak, terutama keluarga yang ditinggalkan selama-lamanya korban. Kata-kata beliau. Jadi kita jangan saling mengejek, jangan menghina ya. Kita doakan sajalah. Ini baru bijaksana mengedukasi yang baik dan bagus mengajak. Ini baru nih 3 hari yang lalu sahabat ya. Mantap Kak, petuahnya salam damai untuk saudaraku di Madura, tak lengkongnya separuh, Masya Allah. Sejatinya karena kesombonganlah yang akan kalah, tapi semua kejadian tersebut, matur kesel, terima kasih atas klarifikasinya, semoga senantiasa damai di desa ini khususnya, umumnya di bumi Madura Indonesia, pertiwi ini. Damai itu lebih indah, Masya Allah. Damai, konten yang sangat menginspirasi dan luar biasa beliau ya. Yang berlalu biarlah berlalu, jadikanlah contoh. Intinya kalau hidup ingin lama, jaga ucapan ya, insya Allah benar. Jadi ingin pulang ke Madura, terakhir pulang ke Madura waktu SD, sekarang sudah tamat sekolah, Masya Allah, sudah merantau ya. Beginilah suasana di saat Tuhan sedang memadu hambanya, di setiap hanyut jantung hatinya disibukkan untuk mengingat Tuhannya sehingga melahirkan apa tuh tadi? Benar kata sampean Mas, saya juga dari Kalimantan, salam penuh persaudaraan dan salam Bhinneka Tunggal Ika, Masya Allah. Dari Kalimantan, Masya Allah. Salut saya sama abang yang di video ini kata-katanya menenangkan, terlihat lebih menengahi di antara kedua belah pihak, betul. Tanpa ada ungkapan yang seolah-olah berat sebelah, apalagi ketika dia mengungkapkan persatuan akan orang Madura. Damailah Maduraku, waduh sedih ya. Damailah Maduraku, damailah Maduraku. Inilah yang seharusnya kita jalin. Damai, ya Masya Allah. Saya juga termasuk ibu angkatnya orang Madura, makanya saya angkat ini ya, mudah-mudahan Madura menjadi lebih baik dan mudah-mudahan Madura menjadi suatu pelajaran. Kita doakan saja untuk korban dan keluarganya diberi kesabaran, dan untuk tersangka apa tadi, buru-buru amat masuk Abun sebab langit masih ada langit. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat selalu sabar, tawakal dalam menghadapi segala ujian hidup, kehidupan dunia, amin. Walaupun terancam di tangan senjata, hendaklah. Inilah nasihat yang sangat bijak agar kita teguh memilih nomor. Jangan dibawa ke politik. Masya Allah, sangat menyentuh, menyejukkan, himbauan juga agar para petarung itu harus rendah hati, tidak sombong dan tidak sepakat menang Carok karena sudah ketemu lawan. Ya betul. Semoga tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Kita ambil hikmahnya dari semua ini. Terima kasih Pak. Masya Allah. Amin. Betul. Mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi seperti ini. Luar biasa Bang. Semoga almarhum Tanjar diampuni segala dosa-dosanya, buat keluarga yang tinggalkan diberi ketabahan, amin. Semua orang Madura kita saling menjaga akhlak, semua itu penting karena akhlak itu lebih menghormati. Betul, kita harus bisa menjaga akhlak kita. Insya Allah luar biasa nasihatnya Bang. Luar biasa ya, semua orang Madura kita saling menjaga akhlak. Jadi kita harus bisa menjaga akhlak kita ya sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada.
Insya Allah kalau kita sudah bisa menjaga akhlak, damailah kita. Ada orang baik dan sangat rendah hati, sehat terus Pak Klebun, namanya Pak Klebun ya, Masya Allah. Pak Klebun, Alhamdulillah untuk lingkup hidup saya pendekar atau jangan mereka bersaing banyak. Oh, para nasihat yang membuat rendah hati pada umat manusia, Masya Allah. Emang luar biasa nasihatnya, senang saya. Semoga Hasan CS di bawah pelindungan Tuhan dan cepat diberi kesabaran serta matanjan CS. Oh, sekelangkung pencerahannya bun. Moga-moga Tretan Madura Pak Lebun berarti ya namanya ya, Masya Tretan Klebun. Semoga tak terulang lagi hal-hal yang diinginkan seperti ini, sangat disayangkan di akhir dengan carok. Masya Allah. Iya, mudah-mudahan tidak ada lagi di Bangkalan, di Madura, dimanapun berada. Sangat disayangkan betul. Salam setong derek, Masya Allah ya. Alhamdulillah sesungguhnya kami dengar orang Madura itu santun, menghargai orang lain. Betul, memang ada beberapa yang sok-sokan, namun itu harus disadari bahwa itu bukan cerminan orang Madura. Orang Madura itu jangankan kepada orang yang lebih tua, kepada anak-anak aja mereka sopannya minta ampun. Betul, Cong, manggil saya aja Cong. Aduh, Masya Allah. Umi angkat saya kalau manggil saya Cong. Makan Cong, semoga ada hikmah kalau di balik semua ini. Damai itu paling indah, Masya Allah. Damai, damailah Maduraku. Watak keras itu tidak mengapa. Setiap ada pertikaian harusnya apa tadi? Dirempukan ya secara baik-baik, betul. Percuma berilmu kalau tak beradab, karena dengan sifat rendah hati dan beradab hukum. Wash. Subhanallah, sehat, paman, damailah Maduraku, kita semua saudara orang Madura asli yang baik-baik rendah diri. Al-Fatihah buat Mak Tanjan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kurang dia dolin. Damailah Maduraku, damailah Indonesiaku, damai. Amin ya Allah, semoga damai Maduraku, Indonesiaku. Jadi jauhilah jiwa kesombongan, takutnya Allah menghendaki lain, dan seluruh keluarga almarhum selalu berdamai dan semoga kita dijauhi. Amin. Saya berharap para ulama khususnya di Madura bersatu untuk mendamaikan, mengedukasi secara agama. Saya tahu masyarakat Madura sangat kuat agamanya. Kami masyarakat di luar Madura berharap tidak ada lagi korban carok. Amin. Carok bukan solusi. Matur sekelangkung, terima kasih banyak katanya atas hadirnya Tretan semuanya, saudara semuanya. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali. Amin. Ini orangnya nih, Pak Lebun ya. Masya Allah, luar biasa Pak Lebun. Terima kasih. Fokus sama kumis dan kopiahnya khas Madura banget. Sehat selalu Tretan, Masya Allah. Nah ini penjelasan yang sangat bermanfaat saudara. Masya Allah, banyak banget yang memuji ya, karena mengagumkan kedua belah pihak ya, antara almarhum Tanjar dan juga Bang Hasan. Menang sengsara dan kalah binasa, menang di penjara, kalah di kuburan, membunuh dan terbunuh. Betul abangku, kita sebagai umat manusia sudah seharusnya untuk saling menghargai dan menghormati kebijakan untuk bertutur kata, beretika yang baik walaupun kita disegani. Betul. Yang penting kita hidup rukun, saling menghargai, dan yang paling penting jaga kata-kata. Betul. Amin ya Allah ya Tuhan, semoga terkabul doanya. Damailah Madura, damailah Maduraku. Gusti Allah melindungi kita dari golongan maupun pengaruh buruk iblis. Masya Allah. Harapan saya semoga tragedi carok Hasan Matanjan jadi kasus carok selanjutnya memutus. Betul, tidak ada lagi ya. Walaupun masih ada perbedaan lebih ditenang, sebab kalah menang semua akan jadi korban. Betul. Jadi mudah-mudahan putus setelah ada kejadian dari Bang Hasan sama almarhum Tanjar, sudah tidak ada lagi. Putus, mudah-mudahan tidak ada lagi. Semua bisa secara damai. Kasihan keluarga korban, kini anak-anak tertinggal sosok ayah, keluarga terus hidup bayang-bayang kuat anak ini harus bisa istri, semuanya jadi rugi. Bang Hasan juga anak-anaknya ditinggalkan. Semoga Madura lebih beradab, sopan santun dan sabar. Pencak silat adalah Madura sudah beradab, sudah ini hanyalah inilah tidak bisa ini ya. Setuju, Hasan Zawadi adalah mereka seorang pendekar juga, karena umumnya pendekar sejati tidak pernah salah memilih musuhnya. Musuh yang lemah dan bukan dilepasin. Oh gitu. Siapapun dan manapun, marilah kita tanamkan dalam hati kita agar untuk saling menghormati, menghargai tanpa ada rasa sifat merasa. Jika sifat merasa akan bertemu dengan sifat merasa, des itulah yang akan terjadi, yang akan menimbulkan permusuhan. Bangunlah kawan, mulai sekarang. Kebaikan paling utama ilmu, tidak berharga akhlak yang paling istimewa, yang ilmu. Bela diri untuk berjaga-jaga. Iya betul. Sebaiknya toko-toko di kampung adat di sana bikin perjanjian damai atau razia senjata tajam agar kejadian seperti ini
tidak terulang kembali insyaallah ya. Apalagi disegani carilah kesenangan orang, jangan cari yang ditakuti orang. Kalau jadi orang ingin disegani, ingin ditakuti, jangan jadi orang, jadilah kuburan atau jadi jerangkong. Apa nih wahai ukhuwah Islamiyah, kuatkan. Waduh, jangkung. Dulu aku kecil pernah kejadian mirip Carok gini di Sumsel, tapi sanak famili keluarga yang menang akan sengsara karena satu, keluarga yang kalah pasti akan belah dendam sehingga memaksa sanak famili keluarga nenek-nenek yang masih dihubungan darah semua akan kena imbas, akan diincar oleh sanak famili. Ya Allah, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, sehingga memaksa anak famili yang semoga ini tidak saling dendam insyaallah. Kejadian ini mudah-mudahan tidak saling dendam anak-anaknya. Yang kedua, tempat tinggal sanak famili dari kakek nenek masih ada hubungan darah sudah pasti dirobohkan. Masya Allah, jangan sampai damai dengan uang, damai tergantung dari keluarga kalah, mereka minta uang, damainya berapa, jangan sampai ini mah. Masya Allah. Salam dari Medan. Mari kita saling menghargai dalam berucap, tingkah laku. Jangan pernah menyepelekan orang lain karena belum tentu kita lebih hebat. Betul, sangat menyejukkan tretan. Salam tretan, Masya Allah. Boleh diisi Pak, bahasa sedikit-sedikit sudah tadi ya dijelaskan. Salam dari Galaka. Kalau ingin mengurangi Carok, tadi. Dari apa yang saya lihat, rumahnya bersih dan rapi. Luar biasa, beliau. Saya ingin sekali, Bapak himbau agar tidak terjadi balas dendam. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi lah ya. Tidak ada lagi untuk saling dendam insyaallah. Enggak ada. Semoga hidup rukun, damai dan sejahtera. Amin. Jika klarifikasi atau edukasi tolong dengan bahasa Indonesia supaya jadi informasi dan edukasi untuk semua masyarakat Indonesia saat kasus ini, dan berharap mendapat informasi edukasi yang benar dari kasus tersebut. Insya Allah beliau ingin mendamaikan keduanya, tidak merendahkan untuk keduanya. Semuanya jagoan dua-duanya itu. Cuma hanya karena apes saja ya, Masya Allah. Kurang lebihnya seperti itu sahabat Hengki Abdullah ya. Yang penting jangan diputar-putar terus videonya, hapus saja biar anak cucu. Nggak bisa lah video Luna Maya, Cutari, Ariel aja sampai sekarang masih ada. Nggak bisa. Udah kesebar internet masih udah. Kalau memang, subhanallah. Kita berharap jangan terjadi lagi di masa mendatang. Insya Allah tidak akan terjadi lagi. Insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak seharusnya pernah diselesaikan dengan kekerasan. Masih ada jalan musyawarah dan kekeluargaan. Betul, untuk almarhum insya Allah diampuni atas segala kesalahan dan khilafahnya. Begitu juga keluarga tercinta, ditinggalkan Allah beri ketabahan hati serta kesabaran. Amin. Begitu juga dengan Pak Hasan dan Pak Wardi beserta keluarga tercinta. Insya Allah didoakan. Ini paling senang saya kalau ada yang mendoakan seperti ini. 1000% 1000% Badar Gote sepuh pemikiran ya. Pemikirannya luar biasa ya. Luar biasa nih. Masya Allah ya. Terlepas itu saya salut dengan Matanjar karena almarhum menyuruh Hasan untuk pulang. Apa tuh? Lauk lorong, catatan apa sih? Apa nih? Banyak pelajaran yang bisa saya petik dari kejadian ini. Kejadian Carok Matanjar pepatah bilang, mulutmu harimaumu, lisanmu yang bisa membunuh dirimu sendiri. Masya Allah. Tidak hanya suku Madura, dari suku manapun hendaknya selalu menjaga lisan. Betul, bertutur kata. Mangkana yunu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Rasulullah SAW udah wanti-wanti, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat, jagalah mulutmu, jangan sampai mulutmu menyakiti orang lain. Lebih baik diam gitu. Yang penting semoga yang mulia Bapak Hasan dan Werdi segera bebas supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Amin amin insyaallah. Tentunya keluarganya bisa berkumpul gitu dong. Carok itu budaya yang dibudayakan oleh setan. Itu budaya hasil produksi. Masya Allah. Iya ya, mudah-mudahan tidak ada lagi percerokan di Madura insya Allah. Damai Maduraku, damailah Maduraku, damailah Maduraku. I love you Maduraku, I love you. Masya Allah. Maduraku, Indonesiaku. Sudahlah. Memang ya semuanya kita harus berpacu kepada hukum kita. Undang-Undang 1945 Pancasila itu yang harus kita sadari sebagai warga negara Indonesia. Kalau warganya masih terus begini mah kapan kita majunya? Dikit-dikit kok membunuh dikit-dikit. Pemerintah harus turun tangan terhadap tindakan, pasti turun tangan. Nanti kan ada persidangan. Sabar, kita tunggu. Ya, nggak usah merongos, buruk. Berat mungkin semua anak Carok walaku aturan. Ya, mudah-mudahan kita berdoa tidak ada lagi Carok mencarok ya Allah. Nah, gitu dong doa. Ya Allah,
Mohon semuanya pamanku kebijakan pemangku kebijakan legislatif, eksekutif semuanya diberi kesadaran akan ya insya Allah cocok anjunan Kak banyak nanatur muge setelan Banyuwangi. Nggih, salam kita dari Banjarmasin, Masya Allah. Intinya Bang Haji Hasan dapat doa dari orang tua karena sebelum pergi, oh dari ibunya. Pendekar bagaimanapun kuat atau pandai macam manapun, sudah berkendak atau takdir sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Iya, semuanya sudah terkendak di Lauhul Mahfuz. Betul, betul, betul. Bisa dielakkan, Masya Allah. Betul, betul, betul sekali, betul. Terima kasih, salam hormat dari saya pribadi, Masya Allah. Luar biasa ya, Masya Allah, sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada, inilah ya orang tua kita, luar biasa. Terima kasih, salam hormat. Cak, himbau, jangan sampai terjadi lagi Madura orangnya agama. Udah didoain, mudah-mudahan tidak ada lagi. Damailah, kan tadi terakhirnya, damailah Maduraku, damailah Maduraku. Penjelasan dan penyampaiannya sangat sopan dan mendidik, betul. Bertutur katanya juga tertata beliau ini ya. Salut saya juga. Kita semua hidup di dunia ini janganlah sombong, karena kesombongan ini bisa membawa, betul. Insya Allah mungkin ketemu ayam baru netes pasti ketemu sama ayam jago juga. Waduh, ayam jago. Alhamdulillah jalap menggun makbun. Nasihatnya menyejukkan hati, Masya Allah. Damailah Indonesiaku, damailah Maduraku. Nasib adalah perjalanan seorang yang tinggal harus dipilih menuju takdir. Kita harus tahu malu terhadap Tuhan. Masih kurang petunjuk apa? Kenapa Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak kita sebagai umatnya. Kita mencontoh sifatnya, tingkah dan lakunya, dan kita gunakan kehidupan sehari-hari. Kalau seorang apa ini berpikir dan merenung, ingin melakukan sesuatu termasuk sabar, insya Allah. Yang sangat menguji kesabaran beliau, ada yang mengatakan dia akan nabi yang nabi. Justru kita bersyukur kalau kita bisa bersabar, apa ganjarannya, karena Nabi Muhammad lah kita tahu balasan dan ganjarannya, karena hanya Nabi Muhammad lah yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah ada juga yang sadarkan satu jiwa sama sepenjenengan. Kita semua saudara-saudara, damailah Maduraku. Saya sih berharap dihukum seberat-beratnya sebagai percontohan agar rakyat Indonesia ini tahu bahwa emosi tidak gunanya. Sedikit emosi membunuh. Kita serahkan ke penegak hukum. Cak saya sebagai konten marketer bahasa Madura. Ampun. Takdir dan itu buat contoh kita biar tidak sombong. Insya Allah pelajaran buat kita semuanya. Matur sekelangkung pencerahannya, terima kasih banyak pencerahannya. Jangan terlalu dibesar-besarkan karena semua suku punya senjata dan tarin perang. Ininya lah semua jadi pembelajaran, jangan mudah saling. Ini pun masalah yang kita hukum. Kepada siapapun dimanapun kita harus zawadu, jangan kabur. Sombong, jangan. Oh, insya Allah. Semoga bisa bersatu hati semuanya. Salam setong dere mature. Masya Allah. Pihak yang berwajib dan harus Polri segera untuk menghapuskan budaya. Ya mudah-mudahan lah bertindak insya Allah. Semangat terus ngoten. Salam akur Indonesia, salam. Ini contoh Pak Klebun yang mengayomi dengan kata-kata. Attitude bagus. Coba dong pakai bahasa Indonesia. Saya warga Banten juga mengikuti berita kasus ini karena kasus ini cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia. Sudah dijelaskan apa Pak Klebun tadi sedikit-sedikit sama tertan. Nasihat yang terlambat tetapi baik terhadap diri kita memang sangat perlu ada lagi di bumi Madura bertumpah darah, insya Allah, amin. Yang terlibat sudah tunaikan tugas masing-masing hidup. Nyesal karena tidak ingin, mungkin hanya nyesal. Semua sudah terjadi masalah hidup lebih berposisi. Insya Allah lah, mudah-mudahan jadi pelajaran ya. Nah ini kah sapetot kerok camak sertong dara apa? Setuju, semoga dengan kejadian ini Madura lebih damai. Insya Allah, amin. Betul, jangan mengungkit-ungkit lagi. Damailah Maduraku, insya Allah damai. Jadi pendekar, PS pendekar itu sudah imbang dan sudah selesai. Tidak usah saling dendam. Akhirnya semua ini dengan damai. Mudah-mudahan damai. Damailah Maduraku, damailah Indonesiaku. Jadilah ini pembelajaran bagi orang-orang Madura di sana. Hindari kekerasan dengan siapapun, berbuat baiklah dengan pengusulan dengan Allah. Muslim saudara, bukan muslim juga saudara kita beradab ya. Insya Allah damai, insya Allah damai. Ada akibat pasti ada sebab. Siapa yang menabur benih akan mendapat hasilnya. Wajib kita
ingat dalam kehidupan bahwa di atas langit masih ada langit. Tanda yang paling tajam itu adalah menyinggung orang lain. Kasus cerita ini Allah alam, siapa yang salah dan siapa yang benar betulan Allah yang tahu. Cak Hasan dan Cak Matanja, tapi tetap diingat, lidah adalah senjata paling tajam. Betul, berusahalah untuk selalu menjaga lidah kita. Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk Cak Hasan, amin. Wardi, almarhumah Tanja, dan semua yang terlibat, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Luar biasa ya, saling mendoakan saja, mudah-mudahan diberi ketabahan dan kesabaran untuk para keluarga juga, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat Hengki Abdullah dimanapun berada yang sudah menonton sampai dengan selesai. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah ya, mudah-mudahan dengan pesan dari Bapak ini ya, dari Tretan Madura ini, semoga Indonesia damai. Dan mudah-mudahan bukan hanya di Madura, namun di seluruh Indonesia damai. Tidak ada percarokan atau pertengkaran. Semuanya bisa diselesaikan dengan secara baik-baik, dengan kepala dingin, dengan hati yang adem. Sangat santun tutur katanya beliau ini ya, ingin damai, dan semuanya tidak ada yang hebat, tidak ada yang ini ya, semuanya hanya karena apes. Semuanya memang hebat, namun juga masih di atas langit masih ada langit ya. Mudah-mudahan ini suatu pembelajaran buat kita semuanya, khususnya agar kita lebih berhati-hati dan lebih waspada untuk bisa menjaga, mengontrol emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.